Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bihsan yaumiddin. قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada pagi ini kita masih diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa melaksanakan satu kegiatan ta'lim pagi kita, dan mudah-mudahan apa yang kita buat pada pagi ini termasuk amalan ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga keluarga beliau, para sahabat-sahabat beliau, para tabi'in wa tabi'in tabi'in wa tabi'ihim bi ihsan ilmiddin. Dan tak lupa kita senantiasa bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan taufik kepada kita semuanya untuk tetap istiqomah dalam melaksanakan ibadah, tugas hamba, tugas menghambakan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala sampai kita hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena kita kepingin berjalan bagaimana kita meniti kehidupan ini sebagaimana contoh yang pernah berhasil dibuat oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita pun juga sekarang sama kembali kita ingin mencoba untuk membuka kembali apa yang pernah dibuat oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan saat ini kita sampai kepada adab kepada seorang yang musafir atau yang hendak bepergian. Dan kan kemarin bepergian dari rumah itu ada berbagai macam tujuan. Ada di antara orang yang mau berjuang, mau berjihad, melaksanakan perjuangan dalam membela agama. Ada juga orang yang berjuang karena ingin melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang berangkat dari rumah karena kepingin melaksanakan kewajiban nafkah, mencari nafkah dan macam-macam. Maka berbagai macam yang ada dari itu kemarin sampai kepada yang namanya kalau toh dia berangkat dari rumah dalam rangka kepingin menjalankan tugas. Di sini wa in kana ra'yan, bismillahirrahmanirrahim, wa in kana ra'yan, apabila mereka termasuk orang yang punya tugas untuk menjadi penggembala, misalnya kalau di daerah sana itu kan begitu Pak. Saat itu kita kenal banyak kambing, juga banyak, kalau udah adong seperti itu adanya ratusan kambing harus digembalakan karena rumput susah. Enggak kayak di kita sini. Kalau di kita sini bukan kambing yang digembala, tapi orangnya yang nyari rumput kan gitu. Karena rumputnya banyak. Di mana-mana banyak rumput. Tapi kalau di sono kan kita bisa melihat sepanjang mata memandang pasir, susah gitu. Nyari rumput juga susah. Kadang-kadang gembala itu mesti jauh. Balik beberapa gunung. Nah, kadang-kadang harus
berhari-hari terus baru pulang. Sampai itu ada kisah dulu yang dikisahkan yang namanya seorang sahabat yang bernama Sa'labah dulu itu Masya Allah. Dari mulai biasanya bisa jamaah tiap waktu karena masih sedikit kambingnya, dikasih kambing oleh Rasulullah SAW sebagai modal itu. Lama-lama banyak saking banyak sampai harus keluar daerah. Kalau nyari rumput terus keluar daerah jauh, sehingga nggak sempat lagi jamaah. Nggak sempat lagi, sampai nggak sempat lagi Jumatan sudah nggak sempat lagi, Masya Allah. Itu menjadikan contoh buat kita bahwa sebenarnya keadaan di kita itu sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan maksud dan tujuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita nggak dikasih kesibukan yang sampai begitu banyak tadi, kadang-kadang maunya Allah itu apalah, itu kita mikirin. Allah itu adalah zat yang berkehendak, dan kehendak Allah itu adalah baik. Biyadikal khair. Di tanganmu lah ya Allah yang namanya kebaikan itu. Enggak mesti sesuai dengan kehendak kita. Kita menghendaki A, Allah menghendaki yang bagus buat kita adalah B, yang B yang akan dijalani oleh Allah. Kita akhirnya jadi orang yang kadang-kadang sok nyesel, sok kecewa. Makanya sering kita mengingatkan kembali diri kita nih, sering ucapkan itu, biyadikal khair, ya. Di tanganmu lah ya Allah kebaikan itu. Nah kalau sudah diputuskan Allah Subhanahu wa Ta'ala begitu, ya udah itu keputusan Allah. Allah pengen baik buat kita seperti tadi disampaikan bahwa beliau pertama masih sedikit tuh, miskin kuat Pak, beliau rajinnya setengah mati, masih belum punya apa-apa loh. Sampai pakaian aja diceritakan, pakaian saja itu sampai harus gantian sama istri loh. Kamu kenapa kok sering terlambat gitu? Tiap hari rajin ke masjid. Kenapa pakaiannya harus pakaian ganti? Cuma saya punya ini, cuma sepotong ini ya Rasul, harus gantian sama istri loh. Wah, dikasih doa. Kok minta ya Rasul, berikan saya supaya saya ini bisa berubah. Bisa berubah. Dalam pikirannya ini berubah bisnis kira-kira ini. Kira-kira kalau saya punya usaha semuanya bisa terbeli, ya mungkin enggak seperti ini ya Rasul. Kasih modal sama Rasulullah SAW dengan 1 ekor kambing tadi itu. Udah siap beranak sampai banyak. Nah, ini harus digembalakan. Segitu banyaknya sampai nggak bisa ninggalin untuk gembalaannya tadi itu, sehingga yang ditinggalin masjidnya yang ditinggalin. Nah, ini satu ciri-ciri apapun kita itu yang berkah itu berarti tetap seperti itu Pak. Kalau diberkahi sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, usaha kita ini insya Allah nggak akan mengurangi daripada kegiatan ibadah kita. Nah, kalau udah mulai usaha lebih banyak kok semakin berkurang, jamaah semakin berkurang, ini kita harus curigai. Jangan-jangan ini kok semakin hari semakin kayak begini adanya. Segera sudah kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali lagi, itu contoh. Kalau di sana dulu kambing harus gembalakan, kalau di sini enggak. Nah, kalau kita pergi dari rumah untuk menggembala tadi itu, ya ta'allumu ma yahtaju ilaihi mimma qadimnahu fi haqqi ghairi. Jadi kita harus belajar
yang dipelajari itu apa ya, masuk karena kita kadang-kadang itu gembalaannya banyak, hak-hak orang lain itu harus kita pelajari, hak-hak orang lain harus kita pelajari, kita bimbing itu yang namanya gembalaan kita, jangan sampai merusak kepada yang namanya tanaman orang lain, itu haknya mereka, itu haknya mereka. Wa ta'allamu ma yahtaju ilaihi min rifqi biddawabi, termasuk juga kita ini harus belajar tentang bagaimana berbuat lembut kepada binatang yang kita gembalakan. Kita selalu berbuat baik, cari pandangan yang terbaik bagaimana lah kepada yang namanya, bagaimana ngurusi yang namanya binatang tadi itu. Mereka pada wali ahliha yang memiliki binatang juga sama kita, bagaimana kita dengan orang yang memiliki binatang tersebut. Wal i'tina'u bihifdhiha wa tayaqudhu lidzalik, berusaha untuk punya perhatian yang penuh, bagaimana kita berusaha untuk perhatikan, untuk menjaganya binatang, menjaga binatang tersebut, buat memelihara dengan penuh perhatian kepada yang namanya binatang tersebut, bagaimana makanan dia dan sebagainya. Wasta'dana, dan kita minta izin ahlah kepada yang punya binatang, kalau kita itu adalah orang yang mengembalakan binatang orang, fi dzabhi ma yahtaju ila dzabhi. Kalau kita itu istilahnya mau motong kambing kah yang kita gembalakan itu, ya kita mau motong itu harus izin, karena bukan hak kita, harus izin. Ini punya bos, punya yang namanya orang yang punya binatang itu harus izin ila dzabhi, karena untuk niatan untuk memotong. Nah, fi ba'dil awqat, pada sekali waktu, li'arin, karena ada perkara tertentu yang harus dia buat itu, wa ghairi dan yang lainnya. Wa in kana rasulan min sultanin ila sultanin aw nahwi, apabila yang namanya orang tadi mau berangkat dari rumah dengan tujuan menjadi utusan, ya, dari seorang penguasa, utusan daripada yang namanya seorang penguasa kepada penguasa yang lain. Kok diutus, jadi utusan, kamu datang ke sana untuk perkara ini, begitu. Atau yang lainnya, ihtamma bi ta'allumi ma yahtaju ilaihi, maka juga sama kita persiapkan sebelum kita berangkat, kita belajar. Kalau kita yang berhubungan dengan ketemu sama sultan itu gimana nih, ketemu sama presiden ini seperti apa, ketemu sama menteri seperti apa, semua itu ada ilmunya. Min adabi mukhatabatil kibar, maksud kita bagaimana adab-adab bicara kepada orang yang punya kedudukan yang lebih besar gitu. Jadi ternyata hak-hak orang-orang itu juga ada. Jadi enggak sama semua, dianggap semua sama terus enggak ada adab-adabnya, itu enggak. Ada adab-adab yang perlu diperhatikan. Wa jawabati ma yaradu fil muhawarat, dan kita jawab pertanyaan kalau sampai ada pertanyaan seperti apa pertanyaan yang kerja itu dipelajari, disiapin dulu. Kalau ada kira-kira pembicaraan di perbincangan yang harus kita bicarakan, kalau menjawab ini aja, kalau menjawab begini aja, itu semua dipelajari. Wa may yahillahum min diyafat, dan apa yang dihalalkan, yang dibolehkan untuk dibuat ketika kita bertamu tadi itu. Jadi tamu itu seperti apa, itu ada yang namanya pelajaran yang harus dipelajari. Wal hadaya, termasuk bawa hadiah. Karena kebiasaan itu, kalau kita mau ketemu jadi utusan kemana, dibawain hadiah misalnya.
Wa ma la yahil, apa juga yang tidak boleh untuk dibawa karena di sana ada begini begitu. Mungkin jangan seperti ini, bawaannya ini aja. Itu semua dipelajari. Wa ma yajibu alaihi min mura'atin nasihah wa idhari ma yubattinuhu. Jadi kita harus memperhatikan pula perkara-perkara yang wajib untuk diperhatikan dalam penyampaiannya, seperti apa harus kita sampaikan, pesan-pesan apa yang harus kita sampaikan, daripada yang namanya kita diutus untuk apa, jadi kita perhatikan betul. Wa idharu ma yubattinuhu, kita harus bisa menyampaikan perkara yang menjadi unek-unek, kita sampaikan. Wa adamil ghasyi, dan tidak adanya sifat kecurangan, wal khida' wan nifaq, penipuan dan juga kemunafikan, jangan sampai ada. Kalau itu jadi utusan ya utusan, jalankan apa yang ada sebagaimana yang diperintah oleh yang ngutus gitu. Wal hal min tasabbu ila muqaddimatil ghardri, kita harus waspada jangan sampai ada perkara yang menyebabkan daripada sebuah pengkhianatan au ghairihi mimma yahwa, atau yang lainnya yang termasuk perkara-perkara yang menjadi penyebab daripada perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula wa in kana wakilan aw amilan fi qidwadin aw nahwi. Apabila yang namanya orang tadi termasuk mau berangkat dari rumah untuk menjadi wakil atau menjadi amil, mau ambil urusan yang berhubungan dengan transaksi, pinjaman dan lain sebagainya, mau nagih atau bagaimana, maka ta'allumu ma yahtaju ilaihi mimma yajuz yashtariyahu wa ma la yajuz. Dia harus belajar, ini yang boleh kita buat ini apa nih? Ini boleh membeli sesuatu atau enggak boleh? Wa ma yajuzu ay yabi'a bihi wa la yajuz. Termasuk apa yang dibolehkan untuk dijual dan apa juga yang tidak dibolehkan. Semua itu diperhatikan, jangan sampai nanti ada hak-hak orang yang ke bawah. Wa ma yajuzu tasarruf fihi wa ma la yajuz. Termasuk boleh membelanjakan barang, membelanjakan duit yang ada atau tidak boleh, itu harus kita perhatikan betul. Jadi boleh ini duitnya duit orang masalahnya. Kalau sampai saya gunakan boleh apa enggak? Wa yushtaratul ijhad fihi wa ma yajib wa ma la yushtarat fihi wa la yajib. Termasuk barang, kalau seandainya ada transaksi tadi itu apa yang disyaratkan untuk mengadakan pengesahan atau persaksian yang wajib bahkan, dan yang tidak wajib atau tidak perlu syarat, semua dipelajari kelengkapannya seperti apa. Kalau belum itu jangan berangkat dulu. Wa ma yajuzu lahu minal asfar wa ma la yajuz. Perkara-perkara yang dibolehkan itu ditinggal pergi boleh, atau dengan ditinggalkan atau enggak bolehnya, itu semua harus dipelajari betul. Jemaah Allah Subhanahu wa taala, terbayang oleh kita bahwa kita dalam bepergian memang harus syarat-syarat daripada apa yang harus kita jalankan dalam tujuan kita bepergian tadi harus benar-benar sudah disiapin. Nah, alhamdulillah zaman sekarang tidak kebayang kalau seandainya seperti dulu. Sekarang alhamdulillah mudah. Kadang-kadang masya Allah melihat begini, ini enggak ada, ini enggak ada, telepon jadi di tempat itu. Nah, langsung dikirim bisa dalam waktu yang tidak lama. Kalau dulu kan ya Allah, sekali berangkat begitu harus jauh, harus berjam-jam, waktunya habis ya. Nah, makanya dipersiapkan itu kenapa? Karena agar tidak buang-buang waktu, efisien waktunya bisa terjaga. Wa ala jamil mazkurin,
Dan kepada yang namanya semua tadi itu yang mau berangkat apapun tujuannya ada ya ta'alama man arada man amrugubal bahar. Ada, jadi dalam bepergian tadi itu kalau yang namanya ada yang namanya punya kehendak pengen naik ke kapal karena emang harus nyebrang lautan misalnya, maka harus dipelajari betul tentang al-hal allati yajuz fiha rukubul bahr. Jadi kita pelajari tentang bagaimana keadaan laut, suasana laut yang menjadikan ini bisa enggak kita berangkat hari ini? Oh belum Pak, ini seperti itu adanya. Karena kondisi laut mesti berubah-ubah. Apalagi dulu laut hanya bisa dengan kapal layar, bukan kapal mesin seperti sekarang. Nah, kalau kita sekarang masih agak lumayan mudah. Nah, kalau dulu kapal layar tergantung pada keadaan alam yang ada, maka betul-betul harus tahu persis tentang yang namanya ilmu tentang kondisi laut seperti itu. Wal halati la yajuz, dan termasuk keadaan yang tidak mungkin untuk kita jalani tadi itu dengan itu. Wa hadza kullu madhkurun fi kutubil fiqh, dan ini semuanya telah disebutkan dalam kitab fikih. La yaliqu bi hadzal kitab, tak patut kalau dalam kitab ini istiqsa'uhu. Jadi kalau mau dijelaskan di sini ya enggak, bukan bahasanya. Innama ghardiyun huna bayanul adzkar khassah. Jadi pentingan daripada yang namanya penjelasan tentang ini perkara dalam kitab ini adalah memang untuk menjelaskan tentang perkara zikir-zikir apa saja yang harus dibuat. Wa hadza ta'allum al-madhkur min jumlatil adzkar kama qadimtuhu fi awal hadzal kitab. Dan pelajaran pada saat ini adalah termasuk satu pelajaran yang berhubungan dengan zikir-zikir sebagaimana telah kami sampaikan pada awal kitab ini. Wassallallahu at-taufiq wa khatimatul khair. Dan kami juga bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah memberikan taufik dan termasuk kebaikan dalam akhirnya nanti. Oleh ahbabi dan berterima kasih kepada muslimin ajmain dan orang muslim seluruhnya. Bab wadhkarihi inda iradatihi al-khuruj min baitih. Ketiga adalah bab zikir-zikir inda iradatihi al-khuruj min baitih. Ini persiapan sudah seperti itu. Terus kemudian yang berikutnya adalah siap untuk berangkat meninggalkan rumah. Yustahabbu lahu 'inda iradati al-khuruj ay yusalli rak'ataini. Disunnahkan jika kita mulai mau keluar, menghendaki kita untuk keluar dari rumah kita, meninggalkan rumah kita, sunnah kita itu untuk sholat 2 rakaat. Jadi sholat 2 rakaat. Sholat apa ya? Sholat di safar. Terus niatnya bagaimana? Niat itu adalah geraknya hati. Maksud yang diucapkan oleh hati tadi itu niat namanya. Dan niat seperti apa adanya, niat bismillah. Niat sholat karena mau bepergian. Masya Allah, kalau mau begitu adanya itu rasanya pergi dimanapun itu dalam penjagaan Allah. Terasa banget pada Bapak. Jadi berangkat, kalau mau berangkat itu kemudian disunnahkan sholat 2 rakaat dulu. Nah kita ini biasa seperti ini adanya kalau cuma mau berangkat haji doang gitu loh. Berangkat haji kita sholat dulu, sholat safar katanya begitu adanya. Kalau mau haji, kalau enggak haji enggak. Adalah ini adalah yustahabul inda iradatihi al-khuruj ay yusalli raka'ataini. Kalau mau bermaksud untuk keluar dari rumahnya dari itu, maka melaksanakan salat 2 rakaat. Li haditsil Mut'im ibn al-Miqdam as-sahabi radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ma khallafa ahadun 'inda ahlihi afdala madrakatan yarka'uhuma
indahum hina yuridu safaran. Rawahu Tabrani. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau telah bersabda, ma khallafa ahadun. Jadi tidak memberikan tinggalan seseorang tadi kepada ahlinya afdala min atan yarkauhuma indahum. Yang dia tinggalkan tadi tidak ada tinggalan, daripada seseorang yang meninggalkan keluarganya tadi yang lebih utama jika dibandingkan dengan 2 rakaat yang dia salat 2 rakaat tadi di sisi mereka hina yuridu safaran, ketika mereka mau menghendaki pergi. Jadi tinggalan yang terbaik kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk ditinggalkan kepada keluarga yang ditinggalkan tadi adalah salat 2 rakaat. Ditinggalin salat 2 rakaat itu dipasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Biar dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi rasanya berat mau berangkat salat 2 rakaat. Salat 2 rakaat berdoa sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata beliau tidak ada tinggalan yang lebih baik jika dibandingkan dengan 2 rakaat salat tadi. Jadi bukan titipan yang lain tapi dititipin Allah. Masya Allah. Terus kita kan tinggalin ATM gitu ya. Tinggalin ATM. Apa itu ATM kita? ATM kita adalah Allah tempat meminta, kan gitu. Jadi biar nanti kalau ada apa-apa tinggal minta sama Allah Subhanahu wa taala. Belajar ditinggalin Allah Subhanahu wa taala. Biar ditemani sama Allah, biar dilindungi sama Allah, biar dijaga sama Allah. Qala ba'du ashabina yustahabu ay yaqra'a fil ula minhuma ba'da al-Fatihah qul ya ayyuhal kafirun wa fi tsaniyah qul huwallahu ahad. Jadi sahabat-sahabat kami, sebagian sahabat-sahabat kami telah menyatakan disunahkan untuk membaca dalam rakaat yang pertama. Dari 2 rakaat tadi itu rakaat pertama membaca Fatihah, setelah Fatihah qul ya ayyuhal kafirun. Wa fi tsaniyah, dan dalam rakaat yang kedua qul huwallahu ahad, membaca qul huwallahu ahad. Wa qala ba'duhum, dan telah menyatakan pula sebagian daripada mereka yang fil ula, dalam rakaat pertama tadi itu membaca badal Fatihah sudah Fatihah qul a'udzu birabbil falaq. Wa fi tsaniyah, dan dalam rakaat yang kedua qul a'udzu birabbin nas. Fa idza sallama qara'a ayatul kursi, apabila telah salam qara'a ayatul kursi maka membaca ayat kursi. Faqad ja'ana man qara'a ayatul kursi qabla khurujihi min manzilihi lam yusibuhu syai'un yukrihu hatta yarji'a. Pada keterangan yang menyampaikan bahwa barang siapa yang membaca ayat kursi sebelum keluarnya dari rumah, sebelum keluar dari rumah tadi membaca ayat kursi, maka lam yusibuhu syai'un yukrihu hatta yarji'a, maka tidak akan mengena kepadanya tadi sesuatu yang tidak dia sukai sampai dia balik. Itu insya Allah dalam penjagaan Allah. Sampai dia kembali insya Allah dijaga oleh Allah itu. Tidak ada dapat sesuatu yang tidak mengenakkan, yang tidak dia sukai. Wa yustahabbu, begitu juga disunahkan ayyaqra'a, untuk membaca surat al-ila fi Quraisyin. Sunnah kita menjadi ila fi Quraisyin. Faqad qala al-Imam As-Sayyid Al-Jalil Abdul Hasan Al-Qazwaini Al-Faqih Al-Syafi'i, satu imam
Itu Sayyid Al-Jalil Al-Bul Hasan Al-Qazwaini. Dia termasuk murid-murid dari murid-murid Imam Syafi'i jauh ke sana. Sahibul Karamat Zahirah wal Ahwal Bahirah wal Ma'arif Al-Mutazahirah. Dia termasuk orang yang ulama besar yang punya beberapa karamahnya cukup nampak. Di antara karamah-karamahnya ya banyak sekali yang dia dilihat pada zamannya begitu. Beliau pernah menyatakan innahu amanun min kulli syu'in. Innahu amanun min kulli syu'in. Beliau bilang kalau sampai itu baca tadi itu yang surat ila fi Quraisy tadi itu, beliau sampaikan malah innahu amanun min kulli syai' min kulli su'in. Aman dari semua kejelekan. Qala Abu Tahir ibn Jahshuwai. Nah, Abu Tahir seorang ulama datang di antara karamahnya yang namanya Syekh Hasan tadi itu. Dia sampaikan, "Aratu safaran kuntu khaifan minhu." Saya ini suatu ketika saya itu mau pergi. Dan saya ini takut sebenarnya, khawatir nanti gimana di tengah jalan belum biasa gitu. Fadakhaltu ila al-Ghazwiyaini, kepada yang namanya beliau ulama besar tadi itu, Syekh Hasan Al-Ghazwaini jadi itu, as'alahu doa, meminta doa, meminta doa kepada Pak Kiai tadi itu. Faqala li ibtida'an min qibali nafsihi. Nah, kemudian beliau sudah ngomong duluan gitu loh. Saya belum mau minta doa, beliau langsung ngomong. Belum sampai saya jelaskan apa-apa kok beliau udah ngomong. Langsung beliau ngomong, man arada safaron fa fasi'a min aduwihi aw washin falyaqra ila fi Quraisy. Kata beliau, barang siapa yang menghendaki pengen pergi kok kemudian dia takut nanti terhadap musuh atau mungkin barangkali ada binatang buas atau yang mengancam di tengah jalan, maka bacalah ila fi Quraisyin. Dari itu dia itu takut sebenarnya, belum ngomong baru masuk rumah, pada rumah beliau, kediaman beliau tadi baru masuk sudah didahului Syekh Hasan Al-Ghazwaini tadi itu, Al-Ghazwaini tadi yang menyatakan begitu. Disampaikan barang siapa yang berangkat pengen berangkat kok takut khawatir ada apa-apa, ya maka baca aja sebelum berangkatnya, baca Lila fi Quraisy sampai lengkap. Lila fi Quraisyin ilafihim rihlata syita'i was-sayf sampai akhir surat. Fa inna amanun min kulli su'in. Jadi semuanya dengan baca itu maka akan aman dengan semua kejelekan. Faqaratuha, kemudian saya baca itu. Ini datang mau minta doa wis dikasih petunjuk duluan. Faqaratuha, kemudian saya baca itu yang namanya surat tersebut. Falam yu'radu li, maka kemudian tidak pernah terjadi penampakan kepada saya aridun, apapun yang nampak tadi itu yang datang hatalan sampai sekarang kata beliau. Sampai sekarang nggak pernah ada apa-apa itu. Kejelekan-kejelekan apa yang saya khawatirkan nggak muncul. Nah, ini yang disampaikan oleh beliau. Wa istahabbu idza faragha min hadhihi al-qira'ah, dan disunahkan idza faragha min hadhihi al-qira'ah, setelah baca surat tersebut, ayat doa bi ikhlasin wa raqqatin,
hendaknya dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas. Min ahsani ma yaqul Allahumma bika asta'inu wa 'alaika atawakkalu. Ya Allah, kepadamu lah ya Allah saya minta tolong, dan kepadamu lah ya Allah saya bertawakul, saya pasrah. Allahumma dzallil li su'ubata amri. Diberikan ya Allah kemudahan, berikan kemudahan, tunjukkan yang namanya kesusahan perkara saya. Jadi kalau ada perkara saya ini jadi diselesaikan semua. Masahil alayya masyaqqata safari. Kalau ada masyaqqat, ada yang namanya keberatan dalam pergian saya ini, mudahkan ya Allah. Warzuqni minal khairi aktsara mimma atlab. Dan berikanlah ya Allah kepadaku ya Allah kebaikan lebih banyak daripada apa yang saya inginkan. Wasrif anni kulla syarr. Hilangkan daripada saya ya Allah semua kejahatan, semua kejelekan. Rabbi syrah li sadri ya Allah, buka lapangkan dadaku ya Allah. Wa nawwir qalbi wa yassir li amri. Sinari ya Allah batin saya, hati saya ini ya Allah. Berikan cahaya, berikan nur, dan mudahkanlah ya Allah saya ini urusan saya. Allahumma inni astaghfiruka, ya Allah saya minta penjagaan kepadamu ya Allah. Wastaudi'uka, dan aku titipkan diri kepadamu ya Allah, nafsi diri saya, wa dini, dan juga agama saya, wa ahli, dan keluarga saya, wa aqaribi, dan kerabat-kerabat saya, wa kullama an'amta alayya wa alaihim, dan apapun yang telah kuberikan kenikmatan kepada saya dan juga kepada mereka semua, bihi min akhiratin, daripada urusan akhirat, wa dunya, dan urusan dunia. Fahfadna ajma'in, dan jagalah saya, kami semua, ajma'in, kami semua, semuanya, jagalah kami semuanya. Min kulli su'in ya karim, dari segala kejelekan, ketidakbaikan, wahidat yang maha mulia. Nah, ini terus kemudian wa yuftatahu du'a'uhu wa yukhtimahu bitahmid lillahi ta'ala. Nah, dimulai doa tadi itu, kita buka doa tadi yang kita baca, dan juga kita tutup yang namanya doa tadi itu dengan membaca tahmid, membaca alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan membaca salawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa idza nahadha min julusi falyaqul, apabila kita mau berangkat, bangkit dari duduknya, sudah kita berdoa banyak tadi itu, kita mau bangkit, mau berangkat gitu, falyaqul, maka hendaknya kita membaca doa ma rawainahu an Anasin, yaitu doa yang pernah kami meriwayatkan daripada sahabat Anas, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lam yurid safaran illa qala hina yanhadu min julusih. Nah, beliau itu enggak berangkat untuk safar kemanapun beliau berangkat kecuali beliau berdoa dengan doa ini. Allahumma ilaika tawajjahtu wa bika atasamtu. Allahumma ya Allah makfini ma hammani wa ma la ahtammu lahu. Allahumma zawwidni at-taqwa waghfir li dhanbi warajjihni lil khairi aynama tawajjahtu. Nah, ini doa yang diucapkan ketika beliau mau berangkat dari duduk, sudah duduk baca tadi itu dibaca, kemudian pas berangkat, mau berangkatnya tadi itu pasrah kembali kepada Allah,
tujuan kita mau ya Allahumma ya Allah ilaika tawajjahtu wa bika atasamtu. Nah, ini doa yang disampaikan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kalau kita berangkat seperti ini adanya, masya Allah, maka insya Allah diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Persiapannya lengkap, biaya semuanya lengkap, terus kemudian sudah siap semua, diakhiri dalam persiapan tadi dengan sholat 2 rakaat. Setelah sholat 2 rakaat kemudian minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan doa, baca ayat kursi, baca Al-Quraisy, itu ila fi Quraisyin ila fihim rihlatash syita'i was-saif, itu dibaca. Kemudian setelah itu baca doa-doa yang lain, dan setelah baca doa selesai, baca doa selesai kemudian kita bangkit dan berdoa langsung melangkah tujuan kita kemana, seperti itu. Ini adalah yang disampaikan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan diajarkan sama Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam buat kita semua umatnya. Insyaallah mudah-mudahan ya, mudah-mudahan karena kita semua jangan mengaku orang-orang yang cinta kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka bukti kecintaan kepada Rasul itu ya kepengen, paling tidak itu kepengen nyoba, ya, pengen nyoba untuk melaksanain, walaupun cuma sekali, walaupun cuma sekali, sebagai bukti kita enggak menolak daripada apa yang diajarkan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau membiasakan. Ya, kalau enggak kita biasakan, bikin kebiasaan, ya, bikin kebiasaan kalau kita mau pergi untuk perkara yang agak jauh gitu dari rumah, wis niat pengen kemana, bismillah, entah mau kerja yang jauh dan sebagainya, nah itu salat 2 rakaat. Nah, kalau tiap hari kita berangkat meninggalkan rumah bagaimana, seperti itu? Oh, ya tambah lebih baik. Tambah lebih baik. Bismillah berangkat, misalnya begitu. Nah, kalau misalnya enggak buru-buru ya gitu, tetap diusahakan seperti itu. Oh, masya Allah. Insya Allah satu hal yang luar biasa akan didapat. Nah, kita ini kadang-kadang kebalik, sebelum melaksanakan pengen tahu dulu apa sih hasilnya daripada sunnah-sunnah Kanjeng Nabi ini. Kalau kita buat hasilnya apa? Orang dulu enggak, kebalik, orang dulu itu laksanakan dulu, hasilnya nanti Anda pasti akan rasakan. Sehingga yang muncul apa? Yang muncul adalah pengalaman dalam kehidupan tersebut. Bukan teori yang dia ucapkan, teori yang dia baca, tapi dari kenyataan yang dia rasakan. Seperti sunnah-sunnah seperti itu ada dikerjakan. Setelah dikerjakan bertahun-tahun saya begini, oh masya Allah, ternyata seperti ini. Ternyata seperti ini yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, disitulah ada keyakinan. Ya kayak orang teori ilmiah gitu Pak, praktekkan dulu Pak, nah, dicoba. Setelah percobaan maka baru ada yang namanya kesimpulan, hasil daripada sebuah teori yang ada. Ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan semua ajaran yang ada itu adalah ada kebaikan yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, karena di situ ada kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti itu adanya, kerjakan aja. Wa ma atakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Kalau udah diperintahkan Rasul ya udah kerjakan. Nah, kalau kemudian kita Rasul melarang kita, larang, tinggalkan. Jadi balik yang diperintahkan Rasul pasti ada kebaikan. Sampai kita bisa mengatakan seperti itu, kenapa? Karena semua dari pengalaman yang ada. Dari pengalaman yang ada. Pengalaman orang berpengalaman, kenapa? Berbeda dengan orang yang berpengalaman, begitu loh. Jadi kalau udah namanya kita
pengamalannya terus, maka akan jadi pengalaman yang bisa diambil kesimpulan. Ternyata seperti ini adanya. Para bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya juga kepingin menyampaikan satu hal yang kadang-kadang sudah jauh kita tinggalkan, padahal sekarang sangat dibutuhkan itu. Ada sesuatu sunnah yang sudah kita tinggalkan jauh. Kalau para bapak melihat anak-anak kita tuh, anak-anak kecil-kecil kita juga tuh, kalau yang namanya wudhu Pak ya, wudhu itu kan pada cuma begini. Kalau habis kumur itu terus begini Pak. Belum. Ini ngapain gitu loh. Cuci hidung cuci begini, cuma begini, bahasa yang ketebak. Padahal istinsak tidak seperti itu adanya. Air dicabuk begini ada itu diserap, baru dikeluarkan begitu ada. Itu membersihkan semuanya, virus-virus kayak hilang gitu nanti. Di praktek itu ya, begitu. 1, 2, tiap kali untuk begitu, insya Allah hasilnya apa? Nggak usah ditanya, mesti akan ada hasil yang bisa diambil sebagai sebuah kesimpulan. Nah kita nggak bisa begitu adanya, kenapa? Nggak bisa menyimpulkan karena kondisi kita sekarang udah salah, tuh kita biarkan. Nggak apa-apa, bang sunnah ini kok, nggak apa-apa sunnah ini kok. Jadi mulai mengecilkan sunnah, padahal Masya Allah tidak ada sunnah yang kecil. Sekecil apapun perkara sunnah itu adalah punya nilai besar. Nah itu mulai coba kita mulai Pak, kita rubah, bikin perubahan yang besar yang bikin kita rubah. Dari situ ini perkara kelihatannya kecil kita rubah. Masya Allah. Itu mesti akan terjadi kenikmatan yang tanpa kita sadari. Apalagi di tengah-tengah pandemi seperti ini adanya, kita rubah kebiasaan. Bos, Masya Allah. Nah itu mulai kita buat. Dan kapan kita mulai? Dari diri kita. Dari diri kita. Kalau pengen berubah sebuah kebiasaan sampai satu dunia sekalipun bisa berubah, kita mulai dari diri kita. Karena kalau kita maksa orang lain belum tentu bisa, tapi kalau kita maksa diri kita, ayo udah pasti bisa. Diri kita yang kita maksa. Karena kalau kita mau maksa orang lain mungkin ada bersinggungan dengan yang namanya aturan-aturan orang lain dan sebagainya. Tapi kalau diri kita, siapa yang mau melarang? Jadi cabuk air itu disedot, kemudian dikeluarkan kembali, bukan pelan-pelan, semprotkan kembali keluar. Seperti itu adanya. Nah ini maka insya Allah jangan banyak-banyak, sedikit terus istiqamah, sedikit tapi istiqamah. Orang kadang-kadang para bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala susah mau namanya kita tahajud seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai 11 rakaat misalnya, kok capek lama begitu adanya. Udah yang penting satu witir aja, satu aja. Sempatkan kita bangun sebelum subuh tuh, mengawali sebelum subuh satu saja. Jangan nafsu ditambah. Pengen sampai banyak, enggak. Jangan nafsu menambah itu. 1, 2 sampai terus. Enggak pernah bolong terus. Nah, kalau udah seperti itu adanya, baru nambah naik lagi. Pengen 3. Pengen 3 gitu. Bangun malam itu nggak bisa banyak-banyak, satu aja witirnya itu. Kenapa? Pengen dapat kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasul pernah menyatakan innallaha witrun. Allah itu ganjil satu-satunya dan yuhibbul witra. Senang dengan sesuatu yang mahal, jadi mulai juga. Senang juga dengan salat witir gitu. Senang juga Allah Subhanahu wa taala. Maka pengen disenangi Allah, ambil sesuatu yang bisa kita buat dari sedikit tadi itu. Nah, sedikit, tapi istiqamah, jadikan sebagai model dalam keseharian kita.
Terus sampai terbiasa. Di dalam hal apapun juga begitu. Para Bapak Ibu semuanya ta'ala, itulah yang kita pengen coba untuk merubah diri kita, pengen memaksakan diri kita dengan sesuatu, memulai. Kita paksa mulai dengan yang paling kecil yang segera bisa kita buat. Nanti lama-lama menjadi enteng karena apa? Sebuah kebiasaan. Nah, sampai-sampai sudah nggak terasa lagi. Oh iya, bangun nggak terasa seperti keberatan. Demikian para Bapak yang Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan apa yang telah kita jalankan dari pagi tadi ini sampai sekarang mudah-mudahan menjadi sebuah catatan amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan rencana besar yang sampai saat ini sudah berjalan, yaitu yang ingin membangun kembali Masjid Al-Hidayah sebagai sentral kegiatan umat Islam ini, cita-cita besar yang menjadi cita-cita yang perlu kita lanjutkan pada generasi berikutnya ini. Maka mudah-mudahan diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan oleh Subhanahu wa taala, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemudahan untuk menyelesaikan semuanya tanpa halangan suatu apapun. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.